kali ini kita akan mempelajari tentang ragam alur dalam cerita fantasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dari cerita fantasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ragam alur dalam cerita fantasi. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak nih kalau alur dalam sebuah cerita itu ada apa aja? Ayo. Alur dalam sebuah cerita itu kan ada maju, ada yang mundur, ada yang maju mundur, ya. Nah, kalau dalam cerita fantasi itu berbeda. Kita lanjut ke sini. Ragam alur dalam cerita fantasi itu ada dua. Ada alur lengkap dan ada alur tidak lengkap. Apa ya alur lengkap? Apa ya alur tidak lengkap? Yuk kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini dia alur lengkap. Nah, kalau alur lengkap itu, kalian bisa lihat di sini. Ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi. Ya, lengkap nih. Kenapa disebut alur lengkap? Ya karena lengkap, strukturnya lengkap. Ada orientasi, ada komplikasi, ada klimaks dan juga ada resolusi. Semuanya lengkap strukturnya. Ya, itu adalah alur lengkap. Oke? Bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ibu minta kalian untuk gambarlah alur lengkap dalam cerita fantasi. Berarti kalian harus membuat seperti ini, orientasi, komplikasi, klimaks, dan juga resolusi. Oke? Misalnya ibu minta sama kalian gini, buatlah satu cerita fantasi dengan ragam alur lengkap. Berarti kalau misalnya ibu minta kalian untuk membuat cerita fantasi dengan ragam alur lengkap, berarti di dalam cerita fantasinya harus seperti ini, seperti yang di bawah ini. Di mana ada orientasinya, ada komplikasinya, ada klimaksnya, dan ada resolusinya. Begitu ya, itu alur lengkap. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk alur tidak lengkap itu ada dua tipe. Kita ke tipe yang satu dulu ya. Untuk tipe yang ke-1 itu adalah alur tidak lengkap tanpa tanpa orientasi. Ibu ulangin ya. Alur tidak lengkap itu ada dua tipe. Kita ke tipe yang ke-1 dulu. Tipe yang ke-1 itu adalah tanpa orientasi. Apa sih maksudnya tanpa orientasi? Ya orientasinya tuh hilang, nggak ada. Nih, tadi nih kalau kalian lihat di sini. Ini kan alur lengkap nih. Orientasinya ada kan? Ada komplikasinya, orientasinya ada komplikasi, ada klimaks, ada resolusi. Sedangkan kalau alur tidak lengkap yang tanpa orientasi, orientasinya hilang, orientasinya nggak ada, berarti tidak ada pengenalan tokoh ataupun latar dalam sebuah cerita. Kalian lihat di sini, contohnya seperti ini. Nih, orientasinya nggak ada, ya, nggak ada sama sekali orientasinya, tapi langsung ke komplikasi. Langsung ke komplikasi, lanjut ke klimaks, lanjut ke resolusi. Itu alur tidak lengkap tipe 1, yaitu tanpa orientasi. Selanjutnya, alur tidak lengkap yang tipe kedua. Tipe yang kedua itu tanpa resolusi atau tanpa penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Kalau mungkin kalian melihat cerita, ada sebuah cerita di mana ceritanya bersambung. Nah, berarti kalau ceritanya bersambung itu masuknya ke alur tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena ada orientasinya atau ada pengenalan tokohnya, ada komplikasinya atau ada permasalahannya, ada klimaksnya atau puncak permasalahannya, tapi ngegantung atau bersambung. Nggak tahu nih penyelesaian masalahnya apa. Ya. Kalian lihat di sini, ada orientasinya, ada komplikasinya, ada klimaksnya, tapi resolusinya nggak ada. Ya, ini masuk cerita di bawah sini berarti masuk ke dalam alur tidak lengkap tipe 2 yaitu tanpa resolusi atau tanpa penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia kesimpulannya. Ragam alur itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama alur lengkap. Nah,
alur lengkap dan alur tidak lengkap ya. Nah, untuk alur lengkap sendiri, semua strukturnya lengkap dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi. Ada semua, OKKKR-nya tuh ada semua. Orientasi, komplikasi, klimaks, resolusinya tuh ada semua. Itu alur lengkap. Sedangkan kalau alur tidak lengkap itu strukturnya tidak lengkap. Ada 2 tipe. Yang pertama, tanpa orientasi, yang kedua tanpa resolusi. Untuk tanpa orientasi berarti alur ceritanya atau ceritanya tidak ada pengenalan tokoh. Biasanya langsung kayak gini. Tiba-tiba muncullah seekor beruang besar. Itu kan diawali dengan kata tiba-tiba. Tidak diperkenalkan dulu siapa nama beruang besar itu. Kenapa beruang besar itu tiba-tiba muncul? Ya. Itu yang tanpa orientasi. Selanjutnya, tipe yang kedua tanpa resolusi, di mana di dalam ceritanya tidak ada penyelesaian masalah, nanggung atau gantung. Ya, di mana ketika ada pengenalan tokoh, terus ada masalah, udah klimaks, udah malah seru-serunya, gak ada penyelesaian masalah, bersambung ceritanya. Itu masuk ke dalam tanpa resolusi. Oke, itu adalah ragam alur dalam cerita fantasi. Segitu aja untuk ragam alur cerita fantasi. Kita lanjut ke tugasnya. Seperti biasa, setelah selesai menonton video ini, jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar dengan menuliskan hadir, nama lengkap, dan juga kelas. Selanjutnya kalian bisa klik link berwarna biru di deskripsi box. Ingat, link yang warna biru di deskripsi box di bawah ya. Coba lihat bawah nih. Ada link yang warnanya biru, bisa kalian klik. Setelah kalian klik, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.